eh, atas pengantar itu, juga atas pelaksanaan acara ini ya. Selamat malam untuk rekan-rekan semua, saudara-saudara, Bapak Ibu-ibu di sini, banyak teman-teman baik hadir ya. Bung Justinus Prastowo hadir, ada di sini Pak Oswald, Pak Pimpin Bahtiar, juga Pak siapa lagi, Pak Agustinus dan lain-lain ya, Pak Sugeng, dan yang ya senang juga bertemu dengan rekan-rekan secara digital ya, bisa berdiskusi ya, berbincang-bincang mengenai filsafat ya. Semoga acara ini bisa memberikan pencerahan kepada kita ya. Nah, malam ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita. Sebelumnya kita telah melihat filsafat Descartes yang disebut dengan rasionalisme ya, yakni paham yang menekankan bahwa rasio menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Lalu pada titik ekstrim yang lain, kita juga melihat empirisme David Hume minggu lalu yang mengatakan bahwa pengalaman indrawi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi keduanya berada pada titik ekstrim. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat seorang filsuf yang tadi dikatakan Bung Dimas filsuf besar ya, yang kebesarannya tidak perlu lagi dilebih-lebihkan ya, karena memang dia sudah besar ya, yang bernama Immanuel Kant gitu ya. Immanuel Kant itu tadi Bung Dimas juga mengatakan membicarakan hampir semua cabang filsafat ya, bahkan juga dengan metode pendekatan dia yang khas yang disebut dengan kritisisme. Dia dengan sangat menarik berbicara mengenai tema-tema yang juga populer ya. Misalnya dia bicara mengenai sejarah ya, atau bicara mengenai Firdaus ya. Awal sejarah umat manusia di Firdaus itu bagaimana dilihat dari sudut pandang metode filsafat dia gitu ya. Jadi tidak hanya bidang-bidang filsafat yang sistematik yang dibicarakan oleh Immanuel Kant, tetapi juga bidang-bidang lain ya. Dia juga bicara misalnya dengan mengenai Geistesseher gitu ya. Jadi orang yang bisa melihat roh gitu ya. Orang yang bisa melihat hantu itu bagaimana itu dilihat dari segi rasional gitu ya. Dia juga bicara mengenai itu. Nah, tulisan-tulisan yang menarik tentu saja. Malam ini kita tidak membicarakan banyak tema dalam filsafat Immanuel Kant. Saya sebagaimana dalam paper yang saya tulis, yang mungkin sudah Anda dapat ya, kita hanya bicara mengenai pertama mengenai filsafat transendental, lalu Tuhan, lalu juga agama ya. Inti pemikiran Immanuel Kant itu sebenarnya adalah filsafat transcendentalnya itu ya. Itu intinya. Jadi keseluruhan tema-tema lain itu nanti dilihat sama dia dari sudut pandang apa yang disebut dengan filsafat transendental itu. Dan dengan itu, dengan menggunakan filsafat itu sebagai kacamata, maka cara dia melihat dan hasil penglihatannya, hasil analisa atau refleksinya terhadap tema-tema itu menjadi sangat berbeda dari filsafat sebelumnya. Ya. Jadi dia melihat estetika dari sudut pandang filsafatnya yang disebut dengan filsafat transendental itu. Karena itu kita akan lebih terfokus kepada filsafat transendental itu untuk melihat kekhasan filsafat Immanuel Kant. Lalu nanti dari situ kita akan melihat bagaimana Tuhan dan agama dilihat dari sudut pandang filsafat transendental itu ya. Jadi itu intinya yang akan kita lihat. Nah, saya akan share screen ya untuk mengawali percakapan kita. Oke.
Nah, ini menekan ini gambarnya yang sangat khas ya. Pertama kita melihat sedikit riwayat hidupnya ya. Saudara-saudara sekalian, itu riwayat hidup Immanuel Kant itu sangat menarik dibicarakan karena justru riwayat hidupnya sendiri sangat tidak menarik ya. Jadi ada banyak sekali buku ditulis mengenai riwayat hidup Immanuel Kant yang sangat tidak menarik itu gitu ya. Jadi filsafat itu seperti itu rupanya. Sesuatu yang tidak menarik itu justru bisa menjadi perhatian ya. Lalu refleksi mengenai mengapa ini tidak menarik itu bisa menjadi sangat menarik gitu ya. Sama dengan misalnya dalam filsafat itu sering ada buku yang tidak dibaca orang gitu ya karena out of date gagasannya gitu. Filsafat itu bisa bertanya itu, kenapa buku ini tidak menarik dibaca orang gitu. Lalu itu direfleksikan dan menjadi menarik gitu ya. Immanuel Kant juga begitu ya. Perjalanan hidupnya sangat tidak menarik, tapi kemudian justru di situ daya tariknya ya. Hidup orang ini kok bisa sangat membosankan seperti itu ya. Jadi pembicaraan mengenai sesuatu yang membosankan itu juga bisa menarik. Gitu. Dia filsuf Jerman ya, lahir tahun 1724, meninggal di Königsberg ya tahun 1804 ya. Jadi sekarang kota itu masuk wilayah Soviet ya. Dia seorang pietis yang saleh ya. Pietis itu sebuah cabang dari paham atau aliran dalam agama Kristen Protestan ya. Pietisme yang sangat menekankan kesalehan pribadi, disiplin, hemat, jujur ya. Pokoknya menjadi sangat saleh gitu ya. Tidak suka bikin masalah gitu ya. Pokoknya etikanya, moralitasnya tinggi gitu ya. Nah, selama hidupnya dia tidak pernah bepergian sejauh lebih 20 km dari kota tempat tinggalnya ya. Itu tahun 1724 ya. David Hume itu lebih dulu lahir, dia sudah dari Inggris sudah pergi ke Jerman gitu ya. René Descartes itu lebih dulu lagi lahir dari Prancis, dia udah pergi bertualang ke Belanda bahkan sampai ke Eropa Utara gitu, ke Swedia gitu ya. Tapi Immanuel Kant itu hidup monoton ya, hidup hanya di kota dia sendiri di Königsberg itu dan tidak pernah bepergian kemana-mana ya. Dia juga tidak pernah melihat laut ya, tidak menikah, tidak minum bir gitu ya. Hidupnya sangat disiplin dan monoton gitu ya. Dia bahkan anekdot populer itu dia dijadikan sebagai jam berjalan oleh warga kota gitu ya. Jadi kalau Immanuel Kant itu punya acara rutin jalan-jalan sore jam 4 sore, orang-orang tahu kalau Immanuel Kant udah lewat di jembatan itu, sekarang berarti udah jam 4 lewat 25 gitu ya. Kira-kira seperti itu dia. Dan dia tidak pernah melakukan sesuatu berdasarkan keinginan hatinya belaka, berdasarkan suasana hati atau mood gitu ya. Melainkan harus berdasarkan prinsip maksim, dalam bahasa filsafatnya maksim gitu ya. Misalnya mengapa dia tidak minum bir ya? Orang Jerman itu tentu bir itu menjadi utama ya, sama seperti air putih ya. Karena menurut dia minum bir itu sama dengan makan gitu ya. Karena bir itu terbuat dari gandum. Gandum juga menjadi bahan untuk roti gitu ya. Jadi minum bir itu sama dengan makan ya. Dan kalau dia minum bir itu nanti akan mengganggu selera makan gitu ya. Itu misalnya prinsipnya, makanya dia minum bir ya. Jadi tidak pernah dia melakukan sesuatu dengan mengikutkan keinginan hatinya gitu ya. Tidak menikah ya. Konon dia pernah mau menikah. Ya. Tetapi rupanya dia semakin menyadari ketika kalau dia akan menikah maka dia tidak akan bisa lagi hidup dengan prinsip-prinsip ketat itu yang diterapkan oleh dia kepada dirinya sendiri gitu ya. Dalam paper itu saya agak menulis sedikit lebih panjang mengenai riwayat hidupnya ya. Lalu semboyan dia adalah sapere aude gitu ya.
beranilah berpikir sendiri gitu ya. Jadi ini semboyan khas pencerahan. Berani berpikir sendiri artinya jangan selalu meminta nasihat, meminta petunjuk dari orang lain gitu ya. Harus berani berpikir sendiri, mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab gitu ya. Jadi harus menjadi dewasa gitu ya. Jangan selalu seperti anak-anak yang harus selalu dibimbing oleh orang lain gitu ya. Itu semboyan dia. Lalu doktrin filsafatnya disebut dengan kritisisme ya. Kritisisme itu artinya tidak menerima sebuah pendapat sebelum mengujinya di hadapan pengadilan akal budi gitu ya. Jadi harus direfleksikan dulu, dinalar dulu gitu ya. Nah, itu yang menjadi dasar filsafatnya. Mengapa dia kemudian bisa menghasilkan filsafat yang sangat kritis gitu ya. Nanti kita akan melihat contoh kritisisme dia dalam merefleksikan agama dan Tuhan misalnya. Ini jadwal harian dia. Ini di dalam buku-buku mengenai riwayat hidupnya yang tidak menarik itu ini dituliskan ya. Dia punya seorang pembantu, seorang pensiunan tentara dari Prusia gitu ya. Jadi rupanya dulu di situ filsuf itu, tentara itu harus mengabdi kepada filsuf ya. Bukan seperti di kita sekarang filsuf mengabdi kepada tentara atau otoritas gitu ya. Nah, jam 4.55 ini selalu ya, ini rutin itu selalu monoton. Jam 4.55 itu pembantunya itu sudah membangunkan dia dengan berteriak ya, bahwa waktunya sudah bangun, waktunya untuk bangun gitu ya. Kant itu memberi otoritas kepada pembantunya untuk kalau Kant itu sulit bangun, misalnya malas, itu diberi otoritas kepada pembantunya untuk melakukan segala cara yang mungkin agar Immanuel Kant itu bangkit dari tempat tidurnya. Jadi kalau Immanuel Kant itu terlalu malas bangun, maka pembantu itu misalnya bisa menyiram dia dengan air atau menyeret dia dari tempat tidur ya. Karena wajib bangun jam 4.55 ya. Lalu jam 5 bangun ya, sarapan ya. 2 cangkir teh hitam dan merokok sebatang cerutu untuk merangsang pencernaan gitu ya. Lalu dia kerja masih dengan pakaian tidur ya, mempersiapkan bahan-bahan kuliahnya. Dulu kuliah para profesor itu masih sering dilakukan di rumah ya, di kamar studinya. Mahasiswa kan dulu juga tidak banyak ya, jadi mahasiswa datang ke rumah gitu ya. Lalu jam 7 sampai jam 9 memberikan kuliah dengan lalu sebelumnya berganti pakaian ya. Lalu setelah itu jam 9 sampai 12.45 menulis ya, membaca ya. Lalu kembali berganti pakaian rumah gitu ya. Lalu jam 12.45 ya, lalu berganti pakaian, bersiap untuk menerima tamu-tamunya untuk makan siang ya. Lalu ganti pakaian lengkap resmi gitu ya. Selalu seperti itu. Nah, Immanuel Kant itu punya kebiasaan untuk selalu mengundang orang-orang dari berbagai latar belakang tamu-tamu makan siangnya. Ya. Ada tentara, ada pejabat pemerintah, ada pebisnis, ya, kaum terpandang di kota Königsberg, gitu ya. Tuan Lampe itu selalu menginventarisir siapa saja yang mau diundang, ya. Lalu makan siang di kamar makan, ya. Kan itu hanya makan sekali sehari. Tadi kan pagi dia hanya minum teh gitu ya dan merokok sebatang cerutu ya, karena menurut dia kalau perut kenyang itu tidak baik untuk berpikir gitu ya. Orang kenyang itu malas berpikir gitu ya, jadi tidak boleh perut kenyang gitu ya. Lalu dia menu kesukaannya ikan ya, lalu anggur ya. Nah ini juga kalau tamu-tamu makan siangnya itu harus minimal 3 dan maksimal 9 gitu ya. Itu juga ada prinsipnya ya, jadi itu bukan sekedar dibikin-bikin ya. Alasannya adalah demi efektivitas pembicaraan. Kalau tamunya kurang dari 3, nanti pembicaraan tidak menarik. Ya. Kalau tamunya lebih dari 9, pembicaraan juga menjadi tidak efektif ya, karena terlalu ramai. Ya. Jadi harus antara 3 dan 9 tamu-tamu itu. Nah, dari tamu-tamunya inilah
Immanuel Kant memperoleh banyak informasi ya mengenai perkembangan luar gitu ya. Jadi sekalipun dia misalnya tidak pernah bepergian, tapi dari cerita para tamu itu ya, para bisnismen misalnya, dia tahu cerita-cerita di luar daerahnya gitu ya. Tentu termasuk dari buku-buku juga dia baca ya. Lalu selama makan itu pembicaraan mengenai tema-tema filsafat tidak diinginkan gitu ya, karena tema itu membuat selera makan bisa hilang gitu ya. Karena nanti tema filsafat berefleksi, lalu selera makan menjadi muncul gitu ya. Yang dibicarakan adalah tema-tema yang ringan ya, misalnya masalah-masalah geografi gitu ya, astronomi, ekonomi, politik ya. Itu tapi sekalipun ringan, Immanuel Kant itu katanya selalu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya, sehingga pembicaraan yang ringan itu menjadi mendalam gitu, lalu menjadi memperkaya pengetahuan. Lalu jam 4 sore itu dia jalan-jalan sore ya, selalu sendiri, tidak mau ditemani siapapun. Gitu ya. Tentu ada kalau Immanuel Kant itu bersedia ditemani, banyak sekali orang yang bersedia menemaninya karena dia kan orang terkenal dan orang pintar di kota itu gitu ya. Immanuel Kant itu adalah profesor pertama di Eropa yang hidup dari gaji gitu ya. Digaji gitu ya. Jadi dia orang terkenal ya. Tapi dia tidak mau ditemani siapapun. Itu juga punya alasan gitu ya. Alasannya apa? Kalau dia ditemani oleh orang lain, maka pasti dia akan diajak berbicara. Ya. Nanti, kalau dia diajak berbicara, maka dia akan buka mulut, dan kalau dia buka mulut, maka dia akan menghirup oksigen dari mulutnya, dan bukan dari hidung. Ya. Nah, menurut Kant itu tidak sehat. Ya. Pernafasan yang sehat itu adalah kalau oksigen itu masuk ke tubuh kita melalui hidung, jadi masih sempat dipanaskan dalam rongga hidung ya. Kalau dari mulut kan langsung masuk ke dalam kondisi dingin, katanya itu nggak sehat, bisa bikin sakit gitu ya. Itu alasannya. Jadi semua punya alasan gitu ya, punya prinsip. Juga dengan jalan sendiri dia punya waktu untuk merenungkan gagasan-gagasannya. Ya. Lalu juga dia selalu mengambil rute yang sama, jalan yang sama ya, dari jalan ini ke jalan ini. Jadi berputar terus begitu ya. Lalu jam 6 sore kerja, membaca, menulis ya, menikmati bacaan-bacaan ringan ya. Lalu jam 22 tidur. Nah, begitu terus. Nanti jam 4.55 bangun lagi gitu ya. Menurut kesaksian orang-orang dekatnya itu hanya sekali Kant itu lupa jalan-jalan sore, yakni ketika ia asik membaca buku Rousseau yang berjudul Emile itu, On Education ya, yang menurutnya sangat bagus gitu ya. Bahkan satu-satunya gambar yang ada di rumah dia itu adalah gambarnya Rousseau gitu ya. Jadi itu sedikit mengenai riwayat hidup Immanuel Kant ya, yang sangat tidak menarik itu, tetapi kalau kemudian dibicarakan itu bisa menarik ya, karena juga terutama ada prinsip-prinsip yang mengatur ya. Oke. Nah, ini dia Immanuel Kant itu dengan tamu-tamunya para dengan pakaian-pakaian khas zaman dulu gitu ya. Ada banyak foto, ilustrasi ya, gambar mengenai hal ini saya tidak masukkan ya. Termasuk bagaimana dia mempersiapkan saus untuk tamu-tamunya gitu ya. Nah, jadi pertanyaan Immanuel Kant itu seluruh filsafat Immanuel Kant itu sebenarnya diusahakan untuk menjawab 4 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama itu apa yang dapat saya ketahui ya. Apa yang dapat saya ketahui itu pertanyaan. Itu pertanyaan kritis ya. Apa yang dapat saya ketahui? Apakah saya dapat memiliki pengetahuan mengenai Tuhan misalnya? Apakah saya dapat memiliki pengetahuan mengenai jiwa, mengenai kematian ya? Itu menjadi pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini dibahas dalam buku yang pertama di sebelah kanan ya. Kritik der reinen Vernunft itu ya. Kritik akal budi murni ya. Lalu yang kedua adalah apa yang harus saya lakukan ya? Apakah saya boleh mencuri? Apakah saya boleh tidak menepati janji? Apakah saya harus jujur ya? Itu pertanyaan etika. Itu dibahas dalam buku yang kedua, Kritik der praktischen Vernunft gitu ya. Lalu nomor 3 itu apa yang dapat saya harapkan ya?
apakah saya dapat mengharapkan bahagia, mengharapkan umur panjang, mengharapkan hidup setelah mati, misalnya ya. Lalu itu dibahas dalam agama gitu ya, teologi gitu ya. Lalu itu dibahas antara lain dalam buku ketiga ya, Kritik Urteilskraft. Nah, seluruh pertanyaan 1, 2, 3 ini menurut dia kemudian sebenarnya terangkum dalam satu pertanyaan utama. What is der Mensch gitu ya. Apa itu manusia gitu ya. Itu dibahas dalam antropologi. Jadi itu karya-karya pertanyaan dia yang utama, tetapi seluruh pertanyaan ini dibahas dalam berbagai buku ya. Seluruh karya lengkap dia itu dalam edisi yang resmi itu ada 30 jilid ya, 30 jilid yang diedit oleh Wilhelm Dilthey gitu ya, seorang filsuf besar gitu ya. Oke, nah ini kita masuk ya ke pertanyaan mengapa filsafat transendental. Kant itu sebenarnya sebelum merumuskan filsafat transendental dalam periode kritis. Di periode berfilsafat Immanuel Kant itu terbagi dua ya. Pertama periode prakritis, kedua periode kritis gitu ya. Sebenarnya di kalangan para ahli Kant itu juga masih ada yang disebut periode post kritis gitu ya. Cuma saya tidak akan membicarakan di sini karena itu menjadi terlalu rumit nanti ya. Jadi prakritis, kritis gitu ya. Nah, dalam periode prakritisnya Kant itu banyak menulis mengenai metafisika ilmu alam ya, mengenai Newton gitu ya, mengenai hukum-hukum yang mengatur gerak dan materi gitu ya. Dia sangat kagum kepada ilmu alam ya, dan banyak menulis mengenai itu. Nah, yang khas dari ilmu alam menurut dia adalah kemampuan ilmu alam sebagaimana dipraktikkan Newton untuk menjelaskan ya, kompleksitas alam semesta dengan cara yang sangat sederhana, yakni mengenai hukum gravitasi misalnya, ya, yang bisa dipakai untuk menjelaskan pergerakan benda-benda langit, bahkan pergerakan benda-benda yang ada dalam realitas gitu ya. Nah, Kant itu melihat ilmu pengetahuan alam itu bisa menjadi sebuah ilmu yang maju secara konstan dan progresif gitu ya. Ilmu pengetahuan alam itu bisa menjadi sebuah ilmu yang ilmiah, artinya kemajuannya itu bisa dilihat secara nyata ya. Misalnya kalau sebuah teori dalam ilmu alam telah ditemukan, maka teori itu tidak lagi dibatalkan oleh para ahli lain, melainkan teori itu menjadi fondasi untuk menghasilkan teori berikutnya. Ya, misalnya setelah hukum gravitasi, filsafat Newton muncul, lalu di atas berdasarkan filsafat itu muncul lagi para ahli lainnya yang membangun teori di atasnya. Jadi jelas dia kemajuannya, progresnya ada gitu ya. Itu sangat dikagumi oleh Immanuel Kant gitu ya. Nah, situasi kebalikannya terjadi pada metafisika ya. Metafisika itu justru kebalikan, karena dalam metafisika menurut dia tidak bisa dilihat ada progres, tidak bisa dilihat ada kemajuan. Kenapa? Karena setiap seorang filsuf menulis karya metafisika dengan konsep-konsep yang ketat dan argumentatif, para ahli lain muncul untuk membatalkan itu, mengkritik gitu ya. Dia melihat secara filsafat atau metafisika itu seperti itu ya. Sudah ada Aristoteles menulis mengenai metafisika, tapi kemudian metafisika Aristoteles itu dikritik lagi, misalnya oleh para filsuf yang misalnya Aquinas juga di satu sisi mengkritik ya. Artinya dalam filsafat itu atau metafisika tidak ada kemajuan ya, karena para filsuf itu selalu saling mengkritik ya. Makanya dia mengatakan metafisika itu menjadi medan pertarungan yang tanpa akhir gitu ya. Nah, karena itu Kant itu ingin agar metafisika itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang statusnya sama dengan
ilmu-ilmu alam gitu ya. Jadi kemajuannya, progresnya itu bisa dilihat secara konstan ya. Nah, itu proyek dia sebenarnya. Ya. Filsafat transendental itu adalah nama sebuah filsafat untuk menjadikan metafisika sebagai sebuah ilmu pengetahuan ya. Karena itu pertanyaan utama yang menjadi titik tolak dia adalah bagaimana metafisika sebagai ilmu pengetahuan itu mungkin. Ya. Nah, tentu ya ini yang menarik ya. Kalau kita berbicara mengenai bagaimana metafisika itu sebagai ilmu pengetahuan mungkin, itu nggak bisa diteliti ya. Karena objeknya kan nggak ada ya. Bagaimana menjawab pertanyaan itu ya? Bagaimana metafisika sebagai ilmu pengetahuan itu mungkin, itu nggak bisa dijawab secara langsung. Oleh karena itu, pertanyaan itu harus direformulasi. Ya. Pertanyaan mengenai kemungkinan metafisika itu hanya bisa dijawab setelah kita lebih dulu menjawab pertanyaan bagaimana ilmu pengetahuan itu mungkin. Ya. Karena tadi kan pertanyaan bagaimana metafisika sebagai ilmu pengetahuan itu mungkin. Nah, kita harus sebelumnya kita harus lebih dulu menjawab bagaimana ilmu pengetahuan itu mungkin gitu. Tetapi pertanyaan itu juga tidak bisa diteliti ya. Bagaimana ilmu pengetahuan itu mungkin dijawab? Bagaimana menjawab itu ya? Karena itu pertanyaan tersebut harus direformulasi lagi ya, dengan lebih dulu menjawab bagaimana pengetahuan yang bersifat umum dan niscaya itu mungkin. Ya. Mengapa pertanyaan mengenai kemungkinan ilmu pengetahuan itu harus direformulasi menjadi pertanyaan yang pengetahuan yang bersifat umum dan niscaya? Jawabannya adalah karena ciri ilmu pengetahuan adalah pernyataan-pernyataannya bersifat umum dan niscaya. Ya. Artinya universal, berlaku kapan saja, di mana saja. Itu ciri ilmu pengetahuan. Misalnya dengan menggunakan contoh dari hukum gravitasi Newton, setiap benda akan jatuh dari atas ke bawah. Gitu ya. Itu berlaku di mana-mana dan kapan saja. Air mendidih, air kalau dipanasi, gitu ya, itu berlaku kapan saja dan di mana saja. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, ciri keilmiahan sebuah pengetahuan adalah pernyataan-pernyataannya bersifat umum dan niscaya. Ya. Nah, bagaimana menjawab bagaimana pengetahuan yang bersifat umum dan niscaya itu mungkin, itu hanya bisa dijawab dengan mau tidak mau menerima adanya itu yang kemarin telah kita singgung, adanya struktur a priori yang berasal dari subjek, dari knowing subject. Ya. Karena tidak mungkin sifat universal dan niscaya itu berasal dari pengalaman. Pengalaman itu selalu kontingen dan partikular. Pengalaman itu tidak pernah, dari pengalaman tidak bisa diturunkan keniscayaan gitu ya. Dari is tidak bisa diturunkan out gitu ya. Dari bahwa sesuatu itu ada tidak bisa diturunkan dari situ bahwa sesuatu itu pasti ada atau harus ada gitu ya. Karena itu universalitas dan keniscayaan pengetahuan itu hanya bisa dijawab dengan apa yang disebut oleh Immanuel Kant mengenai putusan-putusan sintesis a priori. Nah, ini kita mulai agak sedikit berliku-liku. Ya. Jadi, putusan sintesis a priori itu adalah pertanyaan konkret yang diajukan oleh Kant sebagai hasil reformulasi pertanyaan utama mengenai bagaimana metafisika itu mungkin. Ya. Sekarang kita akan melihat apa itu putusan sintesis a priori. Ada 3 jenis putusan, ya, judgment ya. Pertama, putusan analitis gitu ya. Putusan analitis itu hanya mengeksplisitkan apa yang terdapat pada subjek putusan gitu ya. Misalnya bujangan adalah orang yang belum menikah ya. Ini hanya kalau kita mengerti arti kata bujangan, maka kita tahu bahwa itu adalah orang yang belum menikah ya. Putusan ini tidak menambah pengetahuan baru ya.
tidak memperluas pengetahuan. Ya. Ini sama seperti putusan rasionalisme. Yang kedua itu putusan sintetis. Putusan sintetis itu menambahkan sesuatu pada subjek berdasarkan pengalaman. Ya. Jadi a posteriori. A posteriori, posterior itu berarti mendahului pengalaman. Ya. Misalnya ruangan ini dingin. Ya. Itu pasti putusan sintetis a posteriori. Karena dalam konsep ruangan tidak terkandung konsep dingin. Konsep dingin itu diatributkan sebagai predikat kepada konsep ruang berdasarkan pengalaman. Ya. Karena itu sifatnya sintetis a posteriori. Gitu ya. Nah, putusan ini memperluas pengetahuan. Ya. Tadi putusan analitis tidak memperluas pengetahuan. Karena dia hanya mengeksplisitkan apa yang sudah ada. Putusan sintetis itu memperluas pengetahuan. Ya. Misalnya, kita tahu ruangan ini dingin atau rumah ini indah gitu ya, itu kan berdasarkan pengalaman ya. Nah, tetapi Immanuel Kant bilang putusan ilmu pengetahuan itu tidak bisa didasarkan atas sintetis a posteriori. Kenapa? Karena pengalaman dasarnya. Pengalaman itu tidak bersifat universal dan niscaya gitu ya. Misalnya kalau kita biasa mengalami di Jakarta tidak secara pasti atau universal bahwa kemacetan akan terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu kedua putusan ini tidak bisa dijadikan dasar pengetahuan, ilmu pengetahuan ya. Putusan yang menjadi dasar ilmu pengetahuan itu menurut Kant adalah putusan sintetis a priori ya. Sintetis tapi a priori gitu ya. Artinya putusan itu menambahkan sesuatu pada subjek, tetapi itu tidak didasarkan atas pengalaman, melainkan a priori, artinya tanpa pengalaman. Ya. Misalnya, semua kejadian pasti ada penyebabnya. Ya. Itu putusan itu bersifat sintetis, karena predikat penyebab tidak secara konseptual terkandung dalam konsep kejadian. Ya. Kejadian itu penyebab itu ditambahkan ya kepada konsep penyebab itu ditambahkan ke dalam konsep kejadian ya, tetapi bukan secara a posteriori, melainkan secara a priori ya, karena kata semua kejadian ya, semua di situ ciri universalnya, kata itu tidak didasarkan atas pengalaman ya, kita tidak pernah meneliti semua kejadian lalu kita menyimpulkan seperti ini ya. Tetapi putusan ini universal dan niscaya gitu ya. Sama dengan putusan air mendidih kalau dipanasi ya. Itu juga putusan sintetis a priori. Kenapa? Karena yang kita teliti hanya air yang ada di dapur kita ya, yang kita amati. Kita tidak meneliti semua air gitu ya. Tapi kita bisa menguniversalkan putusan itu secara a priori gitu ya. Nah, itu sama dengan yang kemarin kita bicarakan mengenai David Hume gitu ya. Bagaimana bisa kita melakukan putusan yang bersifat universal hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman partikular? Ya, itu pertanyaan David Hume ya. Karena itu dia jatuh pada skeptisisme. Nah, Immanuel Kant itu mau menjawab itu gitu ya, bahwa universalitas dan keniscayaan putusan itu memang tidak berasal dari pengalaman, itu berasal dari pikiran ya, pikiran kita ya. Jadi putusan itu universal, niscaya ya, bersifat sintetis, menambahkan kepada subjek putusan ditambahkan predikat ya, tapi a priori gitu ya. Nah, struktur a priori inilah yang diteliti oleh Kant dalam filsafat. Jadi struktur a priori yang ada dalam kepala kita itulah yang diteliti oleh Immanuel Kant dalam filsafat transendental. Itu yang diteliti. Jadi filsafat Immanuel Kant itu mau meneliti syarat-syarat ya, syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Artinya apa
syarat-syarat yang terdapat dalam diri kita yang memungkinkan kita memperoleh pengetahuan mengenai apa saja, mengenai objek-objek empiris. Itu yang diteliti, ya. Jadi filsafat transendental itu, ini yang sering dikacaukan oleh orang, ya, tidak melihat secara distintif sebenarnya proyek filsafat Immanuel Kant itu apa, gitu ya. Jadi filsafat transendental itu meneliti bukan bagaimana pengetahuan itu terjadi, ya, melainkan apa syarat-syarat a priori kemungkinan pengetahuan. Ya. Pertanyaan mengenai proses terjadinya pengetahuan itu adalah pertanyaan epistemologis, ya. Sementara pertanyaan mengenai syarat-syarat a priori yang memungkinkan pengetahuan adalah pertanyaan transendental. Jadi objek penelitian filsafat transendental itu adalah struktur a priori dalam pikiran manusia. Sementara objek penelitian epistemologi adalah saling pengaruh antara objek dan pikiran, ya. Dia mengatakan secara jelas dalam buku-bukunya, pertanyaan epistemologis meneliti proses terjadinya pengetahuan, ya, bagaimana pengetahuan terjadi, gitu ya. Sementara pertanyaan transendental itu sudah mengandaikan adanya pengetahuan yang ditanya bagaimana pengetahuan itu mungkin, apa yang memungkinkan itu, ya. Dan terutama dari sisi subjek yang knowing subject itu yang mau diteliti oleh dia. Ini bedanya, ya. Kalau pertanyaan epistemologi itu adalah yang di sebelah kanan, ya, ada kepala orang, lalu ada orang dengan anjingnya, dia melihat objek, ya. Sementara pertanyaan transendental mau meneliti ini kategori-kategori dalam kepala Immanuel Kant itu, ya. Itu yang mau diteliti sama dia itu. Bagaimana apa saja syarat-syarat terjadinya pengetahuan, gitu ya. Nah, distingsi ini sering tidak dilihat, ya. Orang kemudian memperkenalkan Immanuel Kant itu bahwa Immanuel Kant ingin menjelaskan syarat-syarat proses terjadinya pengetahuan, gitu ya. Lalu jatuh kepada epistemologi, padahal Kant itu tidak, gitu. Ketika saya belajar di STF Dirgantara juga Immanuel Kant itu diperkenalkan menurut saya dengan cara yang keliru, ya. Karena Immanuel Kant di situ diperkenalkan sebagai filsuf yang mau menjelaskan proses terjadinya pengetahuan. Itu keliru, ya. Itu mau menjelaskan syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan sebenarnya. Nah, itu yang perlu kita lihat, ya. Nah, tetapi, ya, untuk meneliti ini, untuk meneliti kategori-kategori ini, memang tidak ada jalan lain kecuali dengan cara melihat bagaimana kategori-kategori ini bekerja dalam proses menghasilkan pengetahuan, ya. Karena kategori-kategori ini kan hanya bisa diketahui fungsinya, peranannya, batas-batasnya kalau dia bekerja menghasilkan pengetahuan. Jadi kan itu berbicara mengenai proses terjadinya pengetahuan bukan dalam rangka menjelaskan bagaimana terjadinya pengetahuan, tapi dalam rangka melihat kategori-kategori dalam kepala ini, karena inilah yang bekerja untuk menghasilkan pengetahuan. Jadi itu dua hal yang berbeda, karena itu dia mengatakan, ya, ini pertanyaan saya ini bukan pertanyaan epistemologis, ya. Saya tidak bertanya bagaimana proses terjadinya pengetahuan, ya. Ini bukan theory of knowledge. Saya bertanya syarat-syarat a priori yang memungkinkan pengetahuan. Dan oleh karena itu memang dia harus menjelaskan proses terjadinya pengetahuan, tapi bukan dalam rangka menjelaskan bagaimana pengetahuan terjadi, melainkan dalam rangka melihat yang a priori ini, ya. Itu distingsi yang sering tidak dilihat orang dalam membicarakan Immanuel Kant, sehingga Immanuel Kant itu sering salah dipahami seakan-akan dia mau menjelaskan proses terjadinya pengetahuan melalui adanya interaksi antara subjek dan objek, ya. Padahal sebenarnya proyek transendental adalah di sini, di sebelah kiri ini. Oke. Nah, ini saya akan cepat, ya. Kan mengatakan, ya, bahwa
kita hanya bisa memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang empiris ya. Empiris artinya berada dalam ruang dan waktu ya. Untuk itu dia merekonstruksi ya atau memperlihatkan ya bagaimana terjadinya pengetahuan. Untuk melihat tadi itu ke-12 kategori itu ya. Untuk melihat dia berfungsi ya. Jadi pertama dalam diri kita dia bilang telah ada instrumen-instrumen yang a priori ya. A priori artinya terberi, given ya. Sudah ada dari sononya dengan sendirinya sebagai manusia itu telah ada dalam diri kita ya. Pertama ada ruang dan waktu ya. Lalu ada 12 kategori transendental. Lalu ada titik terakhir tertinggi itu aku transendental gitu ya. Nah, pengetahuan akan terjadi melalui kerja dari yang kategori-kategori ini, yang 3 ini ya. Kita akan melihat ya. Jadi semua benda yang dapat kita ketahui harus berada dalam ruang dan waktu ya. Ruang dan waktu ya. Misalnya pada tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Itu syarat utamanya gitu ya. Nah, Immanuel Kant bilang itu ruang ya. Ruang itu sebenarnya ada dalam diri kita ya. Raum. Jadi ruang itu tidak ada di luar diri kita. Ruang itu adalah semacam instrumen keindrawian yang memungkinkan kita mempersepsi benda-benda. Gitu ya. Jadi di dalam diri kita itu sudah ada ruang. Karena itu segala sesuatu kita tangkap dalam bentuk spasial gitu ya. Apa alasannya mengatakan bahwa dalam diri ruang itu sebenarnya adalah sebuah konsep dalam diri kita. Ruang itu tidak ada di luar diri kita, dia ada di dalam diri kita ya. Alasannya adalah bahwa kita bisa mempersepsi benda-benda, misalnya benda ini besar, kecil, tinggi, di bawah, jauh, rendah, lebar, itu kan semua kategori ruang ya. Kategori ruang. Nah, mengapa kita bisa menggunakan kategori-kategori ruang itu? Tinggi, lebar, besar, kecil, jauh itu. Itu karena di dalam diri kita sudah ada konsep ruang gitu ya, a priori. Jadi ruang itu menjadi sebuah instrumen dalam diri kita yang memungkinkan kita mempersepsi benda-benda selalu dalam bentuk spasial. Justru karena ruang itu ada dalam diri kita, maka semua benda kita lihat dalam spasialitas tertentu gitu ya. Nah, di sini ini yang menarik kemudian ya. Di sini juga Kant itu memberi basis metafisis atas kemungkinan geometri ya. Bagaimana geometri itu mungkin? Geometri kan tata ruang, ilmu tentang ruang ya. Misalnya pernyataan semua dua buah garis sejajar, dua buah garis lurus sejajar kalau dipanjangkan tidak akan ketemu gitu ya. Ini tentu masih geometri klasik ya, Euklidian ya. Dengan ada ruang absolut atau bukan ruang dalam arti relativitas ini. Tetapi kita tentu yakin, dan sains juga yakin bahwa dua garis lurus sejajar kalau dipanjangkan tidak akan ketemu. Ya. Kita yakin itu ya. Tapi tidak pernah ada orang yang membuktikan itu. Tapi kita yakin itu benar, sekalipun tidak pernah dibuktikan ya. Nah, itu kenapa? Karena dalam diri kita sudah ada konsep ruang ya. Ruang itu adalah sebuah intuisi gitu ya. Sehingga setiap benda kita lihat dalam konsep ruang gitu, spasialitas. Demikian juga waktu ya. Waktu itu ini juga pertanyaan penting ya. Apa itu waktu? Itu salah satu kesibukan para filsuf itu. Agustinus punya jawaban menarik mengenai apa itu waktu ya. Kan mengatakan waktu itu juga ada di dalam diri kita. Waktu itu tidak ada di luar diri kita. Waktu itu adalah intuisi. Sama seperti ruang ya. Karena itu kita hanya bisa melihat benda-benda yang berada dalam ruang dan waktu ya. Apa alasannya mengatakan waktu itu adalah ada dalam diri kita ya? Bahwa kita bisa menggunakan konsep-konsep waktu. Misalnya
objek-objek berurutan, berdampingan, atau cepat, lambat, ya. Itu kan semua konsep-konsep waktu. Kata cepat, lambat, sekaligus, itu kan konsep-konsep waktu. Gerak, itu semua konsep waktu, dan kita mampu menggunakan konsep-konsep waktu itu karena dalam diri kita sudah ada intuisi mengenai waktu, gitu ya. Nah, jadi ruang dan waktu menjadi syarat utama yang memungkinkan kita mempersepsi objek-objek, atau memungkinkan benda-benda itu terberi kepada kita, given, ya, untuk dipersepsi, gitu ya. Jadi ada ruang dan waktu dalam diri kita, karena itu seluruh objek kita persepsi dalam ruang dan waktu, dan itu yang dimaksud dengan empiris, ya. Ini tadi sudah saya singgung, ya, aksioma geometri, ya, termasuk aritmetika juga sebenarnya itu adalah basisnya itu adalah konsep waktu, ya, mengenai bilangan itu, karena itu konsep waktu, ya. Kalau kita menghitung 1, 2, 3 itu dalam kerangka waktu. Geometri dalam kerangka ruang, gitu ya. Jadi menekan itu memberi basis metafisis atas bagaimana geometri dan aritmetika itu mungkin, gitu ya. Saya nggak tahu apakah para ahli matematika atau geometri bertanya bagaimana geometri itu mungkin, ya. Itu masalah lain. Jadi kan mengatakan, ya, pertama objek-objek itu terberi kepada kita melalui intuisi ruang dan waktu, ya. Tetapi dia bilang apa yang kita resepsi, kita terima, ya, apa yang kita resepsi dari luar melalui intuisi ruang dan waktu itu belum merupakan pengetahuan. Itu masih berupa kesan-kesan indrawi saja, ya. Itu masih berupa kesan-kesan indrawi. Kesan-kesan indrawi itu masih harus diproses oleh pikiran, ya, diproses oleh pikiran melalui ke-12 kategori transendental itu, gitu ya. Jadi katakanlah kita melihat benda seperti ada dinding, ada atap, ada pintu, ada apa gitu, itu semacam kesan-kesan, ya. Lalu nanti secara otomatis itu diproses dalam pikiran kita melalui 12 kategori transendental itu, lalu kemudian kita mengambil keputusan atau judgment bahwa itu adalah rumah, misalnya seperti itu. Jadi di sini kan itu menjelaskan, ya, dimensi a priori yang terdapat pada diri subjek yang memungkinkan kita memiliki pengetahuan. Nah, 12 kategori transendental ini adalah instrumen pikiran kita. Pikiran kita bekerja dengan kategori-kategori ini. Apapun putusan yang kita katakan, itu pasti melibatkan 1 atau 2 dari kategori ini. Misalnya rumah ini besar, itu putusan kualitas, ya, dalam bentuk realitas, ya. Manusia tidak mungkin terbang, itu putusan modalitas atau ketidakmungkinan, ya. Api menyebabkan air mendidih, itu putusan relasi kausalitas yang David Hume tidak bisa melihat, ya. Api mengakibatkan air mendidih. Menurut dia, setelah api dinyalakan, air mendidih. Jadi relasi kronologis saja, ya. Nah, Kant mengatakan, di sini dia menjelaskan bagaimana universalitas dan keniscayaan Tuhan itu mungkin, ya. Karena ada dalam diri kita yang a priori, yang kemudian menetapkan, ya, menarik kesimpulan dari peristiwa yang kita lihat, ya. Nah, jadi kesan-kesan indrawi yang diresepsi oleh indera kita melalui kategori ruang dan waktu kemudian diproses dalam berpikir, diproses oleh pikiran kita. Yang disebut berpikir tidak lain dari sintesa atau kombinasi antara kategori-kategori ini. Jadi kalau ditanya apa itu berpikir, Immanuel Kant akan menjawab ketika kategori-kategori ini bekerja untuk memproses pengetahuan, ya. Ini totalitas, limitasi, interaksi, necessity, existence, causality, ya. Nah, itu yang kemudian bekerja, lalu kemudian misalnya hasilnya adalah itu sebuah rumah, gitu ya.
Jadi berpikir tidak lain dari proses sintetis yang dilakukan oleh kategori-kategori transendental itu ya. Nah, kan mengatakan ya kita hanya bisa berpikir melalui ke-12 kategori ini. Tidak ada cara lain bagi kita untuk mengetahui apapun di luar kategori ini ya. Jadi objek itu terberi kepada kita melalui ruang dan waktu, intuisi ruang dan waktu, lalu kemudian diproses oleh pikiran kita, lalu itulah hasilnya adalah pengetahuan, itu sebuah rumah. Ya. Implikasi dari keberadaan kategori-kategori dalam kepala kita ini adalah kita tidak pernah tahu objek itu pada dirinya sendiri sebenarnya. Misalnya buku, kita tidak pernah tahu ini buku ini itself ya pada dirinya sendiri, ansih, nggak bisa kita tahu. Kenapa? Karena pengetahuan kita mengenai buku ini adalah hasil kerja dari kategori-kategori itu ya. Jadi kategori-kategori itu seperti kacamata hitam ya, yang telah selalu kita gunakan, dan lalu dengan itu semua objek kita lihat hitam. Tapi objek pada dirinya sendiri belum tentu hitam, kita nggak tahu. Nah itu yang kemudian muncul distingsi Immanuel Kant itu mengenai noumena dan fenomena gitu ya. Jadi yang kita tahu adalah objek yang terberi kepada kita atau fenomena yang kita tangkap melalui kategori-kategori itu fenomena ya. Sementara objek pada dirinya sendiri sebelum ditangkap oleh kategori-kategori itu atau noumena atau das Ding an sich kita nggak tahu. Mengapa? Ya itu tadi. Karena setiap pengetahuan yang kita resepsi itu telah dipermak gitu ya, telah dikonstruksi oleh kategori-kategori itu ya. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk mengetahui objek kecuali melalui kategori-kategori itu. Dan implikasinya objek itu an sich pada dirinya sendiri kita nggak tahu. Itu asal-usul dari distingsi noumena dan fenomena atau das Ding an sich atau das Ding für uns gitu ya. Nah, lalu dia bilang hasil kerja kategori-kategori transendental itu ya, itu masih harus diproses oleh pikiran kita gitu, masih harus diproses oleh instansi tertinggi yang disebut dengan kesadaran diri transendental yang merangkum itu semua ya. Jadi masih harus ada, jadi pikiran itu bekerja, memproses, tetapi pikiran itu sendiri belongs to kepada sebuah subjek gitu ya, yang merangkum itu semua. Sehingga itu menjadi pengetahuanku gitu ya. Itu yang disebut dengan kesadaran diri transendental gitu ya. Itu menjadi puncaknya. Dulu saya menjadikan ini menjadi tema disertasi saya di Frankfurt, bagian paling sulit dari buku Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft gitu ya. Tetapi sangat menantang karena itu seakan-akan membawa kita kepada sebuah petualangan ya mengenai kesadaran diri transendental itu apa gitu ya. Jadi semua hasil kerja pikiran itu harus belongs to, termasuk ke dalam sebuah subjek transendental yang merangkum itu semua, sehingga itu menjadi pengetahuanku gitu ya. Kalau tidak ada subjek transendental itu, maka nanti lalu itu pengetahuan siapa, pikiran siapa gitu. Kira-kira seperti itu dia. Nah, ini jadi seluruh yang dikatakan Immanuel Kant mengenai tadi kategori-kategori transendental dan aku transendental itu tidak bisa dibuktikan secara empiris ya. Itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Tidak juga bisa dibuktikan itu secara epistemologis maupun secara metafisis ya. Mengapa? Karena mereka adalah syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Itu kita tidak bisa mengetahui itu ya. Kita tidak bisa mengetahui itu karena dia tidak mungkin dijadikan objek pengetahuan. Sebab justru mereka lah yang memungkinkan pengetahuan. Ya. Syarat-syarat pengetahuan kan tidak mungkin dijadikan objek pengetahuan. Wong pengetahuan adalah hasil kerja mereka gitu ya.
Tetapi dia bilang kategori-kategori itu harus diterima, ya, agar kita dapat menjelaskan bagaimana pengetahuan itu mungkin. Tanpa kategori-kategori itu dan tanpa subjek transendental itu, maka kita tidak bisa menjelaskan bagaimana pengetahuan itu mungkin. Itu yang dimaksud dengan istilah transendental. Transendental itu artinya adalah syarat-syarat kemungkinan pengetahuan, ya, yang harus diterima sebagai secara transendental sebagai syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Kalau dikatakan apa buktinya? Buktinya adalah bahwa pengetahuan ada. Tanpa ada kategori-kategori itu, maka kita tidak bisa menjelaskan bagaimana pengetahuan itu terjadi, gitu ya. Jadi aku transendental itulah titik tertinggi dalam filsafat Immanuel Kant yang memungkinkan pengetahuan terjadi, ya. Di paper yang saya tulis, misalnya pada halaman halaman 5 itu saya menjelaskan di situ beberapa konsep untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya pengetahuan, ya. Ada istilah-istilah kunci, misalnya ada apa itu persepsi, apa itu pikiran, ya. Tetapi semua itu terangkum dalam aku transendental itu, ya. Aku transendental ini juga tidak bisa dibuktikan, ya. Karena dia sendiri yang menjadi syarat-syarat kemungkinan pengetahuan, ya. Bahkan Kant mengatakan aku transendental itu adalah syarat-syarat kemungkinan dari syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Jadi ke-12 kategori itu adalah syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Tetapi mereka baru bisa bekerja dan menghasilkan pengetahuan kalau ada aku transendental yang merangkum hasil kerja mereka semua. Oleh karena itu, aku transendental itu menjadi syarat-syarat dari ke-12 kategori transendental itu. Dan ke-12 kategori transendental itu adalah syarat-syarat dari pengetahuannya. Jadi syarat kemungkinan dari syarat kemungkinan. Nah, itu secara singkat aku transendental yang tidak bisa kita ketahui, tapi harus diterima ada agar kita bisa menjelaskan bagaimana pengetahuan itu mungkin, ya. Ini yang kemudian sangat mengganggu bagi para filsuf. Setelahnya Fichte, Schelling, Hegel, lalu tidak puas, ya, kepada gagasan Immanuel Kant itu mengenai masa ada sesuatu konsep yang tidak bisa kita ketahui, gitu ya, tapi harus kita terima ada. Nah, mereka yang nggak puas, ya, lalu meradikalkan itu, gitu ya. Kita tidak akan membahas itu. Nanti pada waktu minggu depan kita bicara Hegel, kita akan melihat bagaimana kritik Hegel kepada itu, ya. Jadi saya transendental itu katanya adalah kata Immanuel Kant. Saya transendental itu adalah sebenarnya kosong, ya. Itu tidak ada. Tidak bisa kita mengatakan itu seperti apa. Kita tidak mungkin juga memiliki pengetahuan mengenai hal itu. Karena justru dialah syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Nggak bisa, ya. Kita tidak mungkin menjadikan syarat-syarat pengetahuan sebagai objek pengetahuan, ya. Itu kita akan berada dalam lingkaran setan itu kalau seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi kan mengatakan bahwa kategori-kategori transendental itu adalah itu pikiran murni, ya. Reinen Vernunft, gitu. Makanya dia bilang itu Reinen Vernunft, itu pikiran murni tanpa isi, gitu ya. Jadi pengetahuan itu terbentuk, ya. Pengetahuan itu terbentuk melalui sintesa antara data-data indrawi yang terberi secara empiris kepada kita, yang kemudian diproses oleh pikiran kita. Nah, di situ bertemu kemudian empirisme dan rasionalisme. Jadi pertama, pengetahuan itu hanya mungkin kalau ada data-data indrawi terberi kepada kita secara empiris, ada objek yang kita lihat, tetapi objek yang kita lihat itu kita persepsi dengan ruang dan waktu dan 12 kategori transendental itu belum merupakan pengetahuan. Data-data indrawi itu masih harus diproses oleh rasio kita, baru menjadi pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukan terjadi, bukan seperti yang dikatakan oleh David Hume, juga bukan seperti yang dikatakan oleh René Descartes, melainkan seperti yang dikatakan oleh Immanuel Kant, yakni sintesa atau kombinasi antara data indrawi dan pikiran yang bekerja memprosesnya, gitu ya. Jadi data-data indrawi itu menjadi materi pengetahuan, materinya,
Sementara pikiran kita itu menjadi forma, bentuk pengetahuannya. Karena itu tidak mungkin kita memiliki pengetahuan mengenai sesuatu yang tidak indrawi. Mengenai Tuhan, kita nggak mungkin memiliki pengetahuan mengenai Tuhan. Karena tidak indrawi, tidak bisa kita lihat dalam ruang dan waktu. Ya. Dia bilang pikiran tanpa isi adalah kosong. Ya. Maksudnya kalau nggak ada materinya. Kita boleh saja berangan-angan mengenai Tuhan, mengenai jiwa, tapi itu kosong ya, karena nggak ada materinya isinya. Tapi intuisi tanpa konsep adalah buta gitu ya. Misalnya kalau hanya kesan-kesan indrawi terberi kepada kita tanpa dikonseptualisasi, tanpa dipikirkan, itu juga buta gitu ya. Nah, di situ yang disebut dengan revolusi Kopernikan ya, bahwa pengetahuan itu berpusat pada subjek gitu ya. Pengetahuan itu tidak berpusat pada objek ya. Karena itu dia mengatakan, ini kalimat yang menarik ya. Syarat-syarat kemungkinan pengalaman mengenai objek adalah sekaligus syarat-syarat kemungkinan objek pengalaman. Ini tidak mudah dipahami ya. Syarat-syarat kemungkinan pengalaman mengenai objek ya. Jadi apa syarat-syarat yang memungkinkan kita mengalami objek itu adalah sekaligus syarat-syarat kemungkinan objek pengalaman. Itu artinya, itu saya tulis penjelasannya dalam paper saya, karena pikiran kita lah yang sebenarnya mengkonstruksi objek pengetahuan itu. Jadi apa yang kita ketahui, objek itu sebenarnya adalah hasil konstruksi pikiran kita. Makanya tadi dikatakan objek pengetahuan pada dirinya sendiri kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu adalah objek pengetahuan sebagaimana dikonstruksi oleh pikiran kita melalui ke-12 kategori transendental, melalui ruang dan waktu, dan adanya aku transendental yang merangkum itu semua. Oke. Nah, karena itu, jadi itu secara singkat pemikiran Immanuel Kant mengenai filsafat transendentalnya ya. Jadi filsafat yang meneliti syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Di situ ada ruang dan waktu, ada ke-12 kategori transendental, ada aku transendental, dan semua itu harus diterima sebagai ada, walaupun tidak bisa dibuktikan, tetapi harus diterima ya. Jadi ini adalah pengetahuan transendental ya. Bahwa Hegel kemudian mengatakan ya, ini katakan Kant itu kan sebenarnya adalah sebuah pengetahuan ya. Kok dia masih Immanuel Kant itu mau berbicara mengenai syarat-syarat kemungkinan pengetahuan, tapi semua yang dikatakan itu adalah syarat sudah merupakan pengetahuan ya. Karena itu sebenarnya kalau Immanuel Kant itu konsisten, dia juga harus berbicara mengenai syarat-syarat dari syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Karena dia kan mengatakan saya mau mencari syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Tapi kan semua itu sudah menjadi pengetahuan, syarat-syarat itu jadi pengetahuan. Harusnya ada juga syarat-syarat dari syarat-syarat kemungkinan pengetahuan ya. Nah, Hegel nanti akan mengkritik itu ya. Bagaimana jalan keluarnya. Jadi semua yang dikatakan itu aku transendental dan ke-12 kategori itu ya, itu tidak bisa, itu adalah bentuk pengetahuan transendental. Artinya pengetahuan mengenai hal-hal yang harus diterima sebagai syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Itu harus diterima. Kalau tidak, maka kita nggak bisa menjelaskan bagaimana pengetahuan terjadi. Tidak bisa itu dibuktikan ya. Pembuktiannya adalah pembuktian transendental. Artinya bahwa hanya melalui mereka lah pengetahuan itu bisa terjadi. Itu yang dimaksud dengan filsafat transendental. Jadi Kant itu meneliti struktur pikiran manusia ya, dan itu yang disebut dengan filsafat transendental ya. Dan pembuktian dia mengenai keberadaan kategori-kategori itu adalah pembuktian transendental, yakni dengan mengatakan bahwa mereka lah menjadi syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Ya. Tanpa mereka, pengetahuan tidak mungkin terjadi. Gitu ya. Oke. Nah, ini sedikit masuk kepada Tuhan ya. Jadi, Tuhan tentu tidak termasuk objek pengalaman, objek pengetahuan ya. Karena Tuhan itu tidak empiris ya. Tuhan tidak bisa dilihat dalam ruang dan waktu. Karena itu kan itu seorang agnostik ya. Secara filosofis dia seorang agnostik ya. Jadi
agnostik itu seperti di tengah-tengah antara ateis dan teis ya. Agnostik itu bukan ateis ya, juga bukan teis ya. Kant itu tidak bilang Tuhan itu ada ya. Dia nggak bilang. Tapi dia juga tidak bilang Tuhan itu tidak ada ya. Yang dia bilang adalah apakah Tuhan itu ada atau tidak ada, saya nggak tahu karena saya nggak mengetahui Tuhan. Mungkin dia ada, mungkin juga dia tidak ada ya. Karena itu mengenai Tuhan kita hanya bisa percaya ada atau tidak ada ya. Karena dia nggak bisa diketahui. Dia bukan objek pengetahuan, dia objek kepercayaan. Jadi Kant itu mengatakan Tuhan itu adalah objek kepercayaan, bukan objek pengetahuan. Jadi kalau ada orang yang mengetahui, bersikap seakan-akan mengetahui Tuhan, itu pasti bohong gitu ya. Yang dikatakan itu pasti kepercayaan dia mengenai Tuhan, bukan pengetahuan mengenai Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah bisa kita ketahui gitu ya. Nah, oke. Di sini ada beberapa argumen ya yang saya pikir bisa dibaca sendiri atau mungkin karena papernya sudah ada, maka Anda bisa membaca sendiri atau sudah dibaca ya. Tapi dia Immanuel Kant itu mengkritik ini semua. Cara-cara pembuktian Tuhan melalui argumen fisiko-teleologis ya. Baik cara Aquinas ya atau Anselmus ya, juga argumen kosmologis ditolak sama dia ya, juga argumen ontologis, argumen yang bertolak dari konsep mengenai Tuhan, lalu dari di situ diturunkan, misalnya seperti Descartes itu menggunakan argumen ontologis ya. Descartes kan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah yang paling sempurna. Karena dia paling sempurna, maka dia pasti bereksistensi. Sebab kalau dia tidak bereksistensi, maka dia tidak sempurna gitu ya. Jadi eksistensi sudah termasuk dalam kesempurnaan Tuhan gitu ya. Kalau dia tidak eksis, maka ada yang lack dalam dirinya, ada yang kurang, defisit gitu ya. Karena itu Tuhan pasti bereksistensi. Nah, Immanuel Kant juga menolak itu dengan mengatakan ya, kalau Anda membayangkan di kantong Anda ada 10 euro, tidak otomatis dalam kenyataan ada 10 euro itu ya. Itu kan hanya konsep gitu ya. Misalnya seperti itu, dia mengatakan seperti itu ya. Nah, tapi sekalipun Immanuel Kant mengatakan bahwa kita tidak memiliki pengetahuan mengenai Tuhan, itu Immanuel Kant itu merefleksikan Tuhan dengan cukup. Dia berbicara banyak mengenai Tuhan dalam filsafatnya. Dia sendiri mengatakan ya, ini kalimat terkenal dari dia, saya harus mentransformasi pengetahuan untuk memberi tempat bagi kepercayaan, bagi iman ya. Jadi dengan filsafat itu tadi bahwa kita hanya bisa mengetahui benda-benda empiris, sementara Tuhan itu tidak empiris karena itu tidak dapat diketahui. Maka dengan demikian dia ingin menunjukkan tempat di mana pengetahuan dan di mana iman gitu ya. Itu yang dia mau dia lakukan juga ya. Jadi jangan dicampur aduk ya bahwa kita memiliki pengetahuan mengenai Tuhan, tidak. Yang kita masalah Tuhan itu adalah soal kepercayaan, bukan soal pengetahuan gitu ya. Jadi sekalipun begitu, Kant itu berbicara banyak mengenai Tuhan. Dan teologinya itu disebut dengan teologi transendental gitu ya. Dia mengatakan Tuhan itu adalah salah satu kebutuhan rasional manusia ya. Artinya dengan akal budi kita itu kita nggak pernah puas dengan jawaban-jawaban yang empiris ya. Misalnya setelah kita mati kita kemana gitu ya. Apakah dunia ini, dari mana asal usul dunia ini misalnya. Lalu saya dari mana gitu ya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara empiris ya. Dan itulah yang kemudian membawa orang untuk berbicara mengenai Tuhan. Tapi Tuhan di sini adalah Tuhan yang bukan Tuhan yang bisa kita ketahui, tapi Tuhan yang keberadaannya diandaikan. Ya. Karena itu dia mengatakan dengan akal budi kita selalu bertanya mengenai banyak hal yang tidak mungkin lagi kita jawab secara ilmiah. Tidak mungkin lagi kita jawab dengan pikiran kita yang terbatas. Ya. Disitulah disitulah gunanya iman gitu ya. Jadi dia menunjukkan tempat iman itu di mana.
dalam hal Tuhan gitu ya. Tetapi ini bukan pengetahuan mengenai Tuhan, ini hanya kepercayaan ya untuk jawaban atas pertanyaan yang tidak bisa lagi dijawab secara saintifik atau ilmiah gitu ya. Itu yang dimaksud dengan teologi transendental. Kita tetap bisa berbicara mengenai Tuhan sebagai syarat-syarat kemungkinan dari pertanyaan-pertanyaan, jawaban atas pertanyaan kita gitu ya. Misalnya dunia ini ada terberi kepada kita ya, kontingen ya. Kalau dan terkondisikan ya, kontingen artinya terkondisikan, artinya dia tidak harus ada, dia bisa ada, bisa tidak ada, tetapi kenyataannya dia ada gitu. Dunia ini kan tidak harus ada, tetapi ternyata dia ada gitu ya. Itu namanya kontingensi ya. Nah, artinya dunia ini terkondisikan. Kalau ada sesuatu yang terkondisikan, maka yang tidak terkondisikan juga pasti ada gitu ya. Jadi kalau alam semesta ini terkondisikan, maka pasti ada yang mengkondisikan yang terkondisikan itu. Itulah Tuhan gitu ya. Nah, tapi itu sebuah pengetahuan transendental ya, yang tidak bisa dibuktikan ya. Itu harus diterima secara logis saja gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan teologi transendentalis gitu ya. Jadi Tuhan transendental itu adalah Tuhan yang keberadaannya harus diterima ya, harus diterima secara logis, bukan diketahui, sebagai syarat-syarat kemungkinan dari segala sesuatu ya. Kalau kita bertanya mengenai asal-usul dari sesuatu yang kontingen gitu ya, alam semesta ini kontingen dari mana? Ya, kita kan bisa bertanya seperti itu, dan dari itulah yang bawa kita kepada Tuhan ya. Tapi ini Tuhan transendental, bukan Tuhan yang bisa diketahui secara objektif, sebagai pengetahuan. Oke, jadi itu kritik dia terhadap konsep Tuhan atau teologi-teologi sebelumnya ya, yang berbicara banyak mengenai Tuhan, seakan-akan Tuhan itu objek pengetahuan. Nah, ini mengenai kritik dia terhadap agama, saya berharap Anda tidak tersinggung dengan kritik Immanuel Kant ini juga harus kita lihat juga secara kritis ya. Jadi kan itu dengan kritisismenya itu dia mengajukan banyak pendapat yang tajam kepada agama ya, karena dia melihat agama hanya dalam batas-batas rasio saja gitu ya. Itu judul bukunya yang terkenal ya, agama dalam batas-batas rasio murni gitu ya. Menurut dia ya, sekalipun dia seorang pietis yang saleh ya, dia mengatakan bahwa ritus-ritus keagamaan itu sebenarnya tidak masuk akal ya. Dia bilang ritus-ritus keagamaan seperti ibadah, lagu puji-pujian atau doa-doa yang syarat dengan permintaan kepada Tuhan itu tidak masuk akal ya. Itu membujuk Tuhan ya. Kalau kita berdoa, membujuk Tuhan melalui doa-doa kita agar kita membantu maksud-maksud kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, melindungi kita dari ancaman itu ya, itu tidak relevan itu ya. Tuhan itu bukan manusia gitu ya, yang bisa dibujuk-bujuk gitu ya. Jadi doa itu tidak masuk akal ya, puji-pujian kepada Tuhan tidak masuk akal. Tuhan itu bukan manusia seperti kita yang senang dipuji-puji gitu ya. Jadi puji-pujian, permohonan-permohonan kepada Tuhan itu menurut dia justru merendahkan Tuhan. Misalnya dalam doa kita mensuplai Tuhan dengan informasi-informasi ya. Kalau Tuhan itu ada, dia pasti maha tahu ya. Buat apa kita menyampaikan sesuatu yang dia sudah tahu gitu. Jadi doa itu tidak masuk akal ya. Lalu kalau kita mengajukan permohonan kepada Tuhan, seakan-akan kita membujuk doa, itu juga tidak masuk akal ya. Kalau Tuhan itu ada, dia pasti sudah punya rencana ya. Dan kalau dia punya rencana, tidak mungkin dia bisa dibujuk-bujuk agar tadinya dia berencana A, tapi karena kita memohon-mohon lalu rencananya jadi B gitu ya. Seakan-akan Tuhan itu bisa ditarik ke sana kemari seperti anak-anak, lalu pendirian Tuhan berubah-ubah gitu ya. Nah, itu nggak mungkin. Jadi permohonan-permohonan, doa-doa kepada Tuhan itu tidak masuk akal gitu ya. Itu justru itu justru mengecilkan Tuhan gitu ya. Nah, Tuhan itu nggak bisa dibujuk atau dipuji-puji senang, lalu kemudian karena dipuji-puji lalu dia akan meloloskan permintaan kita.
itu justru mengecilkan Tuhan, kata dia. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi orang beragama. Jadi sebenarnya doa dan ibadah itu sebenarnya apa? Gitu ya. Tentu di sini kita bisa melihat bahwa Immanuel Kant itu melihat doa dan ritus-ritus keagamaan atau pengalaman iman itu secara sangat rasional ya. Tetapi bukan berarti tidak ada kebenaran pada apa yang dikatakan oleh Immanuel Kant ya. Mengenai hakikat doa misalnya, sebenarnya doa itu apa? Nah, tetapi sekalipun begitu, Kant itu tetap melihat bahwa orang perlu beragama, karena dengan demikian paling tidak dia akan terbantu untuk berbuat baik dengan beragama, karena di agama itu diajarkan bagaimana manusia menjadi semakin baik gitu ya. Karena itu, tapi kan itu sendiri dulu sempat rektor di Universitas Königsberg 2 kali ya, tapi ketiga kali dia tidak mau lagi sebagai rektor karena alasannya itu karena pada setiap awal semester dan akhir semester selalu ada kebaktian penutupan semester gitu ya, kebaktian pembukaan semester, kebaktian penutupan semester gitu ya. Di STF itu suka ada itu dulu, nggak tahu sekarang. Nah, sebagai rektor Immanuel Kant harus hadir dalam kebaktian-kebaktian itu dan dia tidak suka gitu. Dia tidak suka dengan kebaktian, nanti di situ ada doa-doa, ada nyanyi-nyanyi, puji-pujian yang menurut dia tidak masuk akal gitu ya. Itu karena itu justru merendahkan Tuhan gitu. Oke, ini saya pikir saya akhiri di sini saja. Ini masih ada beberapa, tapi nggak cukup lagi waktunya. Kita lebih bagus berdiskusi ya. Nah, sampai di sini presentasi saya. Selanjutnya kita bisa berdiskusi. Terima kasih.